Beberapa manusia ataupun hewan mampu merasakan yang namanya lapar ataupun haus. Berikutnya, apakah dalam kehidupan ini ada yang mengatur sistem di dalam tubuh kita? Hai, salam kenal dan salam berjumpa di channel saya. Silakan kamu pantau channel ini agar kamu tidak ketinggalan informasi penting dari channel saya. Ikuti pantau selalu sekali channel. Dan terima kasih untuk like dan subscribe-nya. Halo anak-anak, semangat pagi semuanya ya. Kita bertemu di video pertama ini ya di materi biologi untuk pertama Pak Leo. Nama Pak saja ya, yang Bapak sampaikan tadi ya, itu semuanya dibahas atau dipelajari di biologi. Lapar atau haus nanti ada khusus ya, lalu bisa mengenali sama lain atau suka ya, atau mampu kita merespon ya, itu di biologi. Oke ya. Nah, materi pertama untuk biologi, bab pertama yaitu ruang lingkup biologi. Ada nanti sudut pokok materi ini. Oke, langsung saja kita berkenalan dengan biologi. Oke, biologi tentu kamu sudah pelajari di waktu kamu SMP. Kalau di SD nanti semuanya disebut IPA ya. Nah, pada saat kamu belajar biologi, kamu suka nggak biologi? Oke, ayo. Ada yang suka? Ada yang tidak suka? Ya, jawab dalam hatimu masing-masing. Nah, kamu suka itu kenapa? Ayo. Ya, nanti kamu kirim di WA apa penyebabnya kamu suka dan tidak suka kenapa. Oke, nanti jawab di WA atau di grup ya, supaya Bapak bisa mengklasifikasikan ya, kira-kira siapa yang suka, tidak suka. Ya, nanti Bapak akan mencari pelan-pelan ya, tentu kamu akan suka ya. Belajar Pak Leon nanti yang tidak suka menjadi suka, yakin dan oke, kalau tidak ya segera kamu bertobat. Oke anak-anak, biologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ada dua suku kata. Yang pertama ada bios ya artinya itu namanya hidup, dan ada logos yang artinya ilmu, sehingga boleh dipadukan kata ilmu hidup gitu ya. Nah, akan tetapi biologi merupakan ilmu yang mempelajari yang namanya struktur makhluk hidup atau tubuh makhluk hidup dan proses kehidupan beserta interaksinya ya. Beserta interaksinya berarti ada komponen di situ, ada dua, biotik dan adil. Jelas ya. Nah, anak-anak, di waktu kamu SMP, IPA itu ya ada di dalamnya yaitu biologi, ada kimia dan fisika. Oke, ketiga cabang ilmu ini adalah ilmu IPA atau ilmu sains. Nah, kalau begitu, mengapa biologi itu disebut sebagai ilmu sains? Yuk, kalian tahu? Oke, apakah sebenarnya ciri-ciri dari sains ya, atau ilmu IPA? Oke, ada yang tahu? Baik, Bapak bantu ya, jawabannya nanti ada di sini Bapak singkat. Ilmu sains ya, yaitu ada ini. Singkatan EROS yang pertama yaitu akumulatif. Nah, bahwasanya ilmu sains itu dapat dibentuk berdasarkan teori lama yang dapat disempurnakan, ditambah maupun diperbaiki sehingga makin sempurna. Kedua, bersifat empiris, artinya dapat dibuktikan dengan pengamatan, suatu penelitian ataupun hasil eksperimen. Ciri sains berikut bersifat rasional, yang artinya kegiatan berpikir secara logis ya, dengan menggunakan rasio dan dapat diterima oleh akal sehat manusia. Ciri sains berikut bersifat objektif, merupakan kebenaran akan adanya suatu peristiwa atau kegiatan yang telah diujikan. Dan yang kelima bersifat sistematis, yakni memiliki hubungan ketergantungan serta teratur, tidak boleh ada unsur-unsur yang bertolak belakang dengan norma kehidupan. Demikian ciri sains. Setelah kamu mengetahui apa yang menjadi ciri-ciri sains, nah sekarang kita lihat apa itu biologi ya, penyebab biologi dikategorikan sebagai cabang ilmu sains. Ada tiga ya, ada tiga nanti komponen ataupun alasan utama biologi sebagai ilmu sains. Ya, cara mengingatnya nanti ada saya buat jadi kata OMA. Oke, kata OMA ada namanya O. Berarti di sini nanti dilihat dari aspek yang namanya on
ontologi. Nah, bahwasanya di sini ada aspek, ada objek yang diamati di biologi. Objek yang diamati itu adalah berupa benar, makhluk hidup. Kalian tahu apa itu makhluk hidup? Saya tunggu jawabannya. Oke, berikutnya ada aspek dari M, ya, metodologi. Nanti ada metodenya, ada kajian ilmunya, ada tahap-tahapan. Ya, metode yang digunakan yaitu metode ilmiah. Nah, metode ilmiah ini nanti akan kita bahas di akhir pertemuan di bab 1 ini. Ya, yang ketiga ada alasan aspek yang namanya aksiologi. Ya, ada manfaat ilmu. Nah, biologi itu punya manfaat ilmu bahkan di berbagai aspek, ya, di berbagai bidang-bidang. Dan satu, bahwasanya biologi itu keterlibatannya dengan ilmu-ilmu yang lain. Wow. Itu bisa sebagai dasar ilmu pelajaran ilmu. Oke, jadi biologi itu sebenarnya kalau kita pahami secara terstruktur itu enak dipelajari, yang menarik dipelajari. Pengetahuannya ini berdasarkan kehidupan kita sehari-hari. Setelah kamu memahami biologi sebagai sains, ya, nah di sini kita akan membahas apa-apa saja yang menjadi cabang-cabang daripada ilmu biologi tersebut. Karena dari segi manfaat tadi sangat banyak, ya. Di sini di biologi ini sangat luas cakupan. Cabang biologi yang pertama kita bahas itu ada namanya morfologi. Nah, morfologi ini cabang biologi yang membahas yang namanya struktur bagian luar tubuh, ya, baik manusia maupun makhluk hidup yang lain. Oke, tadi sudah tahu ya apa contoh makhluk hidup apa saja tadi? Ya, bukan hanya 3 ya, bukan lagi manusia, hewan tumbuhan, dan masih banyak lagi. Oke ya, cabang yang kedua ada yang disebut sebagai anatomi maupun fisiologi. Nah, anatomi itu berarti membahas atau mempelajari struktur tubuh. Oke ya. Nah, tadi Bapak juga ada sebut ada ilmu fisiologi. Ilmu fisiologi ini mempelajari bagaimana konsep di dalam organ, suatu kesatuan organ satu dengan organ yang lain, ya, untuk menghasilkan yang namanya hasil yang diinginkan atau suatu hasil yang berguna bagi tubuh, yang sudah bisa diterima oleh tubuh ya, atau boleh disebut sebagai ilmu faal, ya. Nah, misalkan kita makan, mencerna makanan dari mulut hingga ke bagian saluran pencernaan terakhir. Nah, itu kan bekerja satu sama lain. Ada satu sistem di sana, ya, sistem pencernaan. Berikutnya nanti di dalam satu kehidupan tadi, ya, dalam sistem struktur tadi, kalau misalkan di dalam organ, misalkan nih di dalam usus, ya, misalkan di usus besar, itu kan ada proses yang namanya penyerapan air maupun namanya pembusukan sisa makanan. Apa yang membusukkannya atau apa yang membusukkan sisa makanan dalam usus tersebut? Ada makhluk yang kecil, yang mikro. Ada di sana berupa bakteri, ya, yaitu Escherichia coli. Nah, bahwasanya organisme yang kecil-kecil ini ilmunya nanti disebut dengan mikrobiologi. Ya, mikrobiologi itu nanti seperti virus, ya, ada protozoa, ada bakteri, ya, ada jamur. Nah, di situ makanya yang kecil-kecil ini nanti dikategorikan satu cabang ilmu yaitu mikrobiologi. Oke ya. Nah, dalam konsep kehidupan, ya, dalam konsep kehidupan itu tentu dari struktur kehidupan, ya, ada itu yang dimulai dari yang namanya sel. Nah, sel itu nanti dibahas, ya, cabang ilmunya khusus yang disebut dengan sitologi. Nah, lanjutannya kumpulan sel membentuk jaringan, cabang biologinya namanya histologi. Ya, nah, untuk satu organ, nah, organ itu cabang biologinya atau ilmunya disebut organologi. Untuk manusia atau hewan, organ tubuhnya nanti ada disebut sebagai organ dalam maupun organ luar. Kalau dari dalam berarti itu di dalam tubuh, tidak nampak, ya. Kemudian kalau organ luar, ya, ini nampak dari luar tubuh. Organ luar misalkan ada kepala, ada telinga, hidung, ya, ada tangan, kaki, dan sebagainya. Sedangkan organ dalam berupa
Ya, ada jantung, paru-paru, hati, ginjal, usus, lambung, dan lain-lainnya. Ya, nah bagaimana kalau organ pada tumbuhan? Kalian tahu? Oke, organ tumbuhan seperti akar, batang, daun, ya, bunga, buah, biji. Nah, itu berbeda semuanya. Nah, kalau kita perbesar untuk makhluk hidup lainnya, misalkan untuk tumbuhan, ada nanti cabang biologinya disebut dengan botani. Kemudian untuk dunia hewan disebut dengan zoologi. Hewan banyak kali, ya. Kalau misalkan moluska, malakologi, kemudian ada insekta, ya, ada nanti cabang biologinya itu dan disebut dengan entomologi, ya, dan lain-lainnya masih banyak sekali. Nah, karena kamu tadi pengen memiliki pengetahuan yang banyak, ya nggak usah jemu-jemu. Biologi udah banyak, belum lagi pelajaran yang lain. Oke, tapi kita punya konsep, punya niat, punya tujuan yang sama untuk mencerdaskan kamu, mempermudah kamu nanti mendapatkan pengetahuanmu di masa depan. Oke, jangan jenuh ya belajar biologi. Materi selanjutnya yaitu objek dan permasalahan dalam biologi. Nah, sebelum bahas ini kita akan mengingat kembali bahwasanya objek biologi berupa makhluk hidup. Contoh makhluk hidup tadi Bapak sudah sebutkan. Nah, ciri makhluk hidup juga kamu sudah pernah bahas di kelas 7 SMP di biologi. Nah, pembahasan berikut Bapak akan jelaskan ada 10 ciri-ciri makhluk hidup. Ciri yang pertama yakni bernapas. Bernapas artinya menguraikan bahan organik dengan cara menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air untuk memperoleh energi. Nah, di mana persamaannya yakni C6H12O6 ditambah 6O2 akan dihasilkan 6CO2 dan 6H2O. Alat pernapasan manusia dimulai dari rongga hidung, lari, ya, tenggorokan, cabang batang tenggorokan di sini sering disebut bronkus, kemudian anak cabang tenggorokan atau bronchiolus, alveolus, dan paru-paru. Kalau pada hewan misalkan serangga ada namanya trakea. Alat pernapasan tumbuhan ada juga nanti dari akar, ya, rambut akar, dari batang lentisel, dan dari daun disebut stomata. Ciri makhluk hidup berikut bergerak, yakni memiliki kemampuan untuk berpindah tempat. Bahwasanya jenis gerak tersebut berupa gerak aktif dan gerak pasif. Gerak aktif mengakibatkan makhluk hidup berpindah tempat, misalkan berjalan, berlari, terbang, dan menggerakkan sayap maupun sirip. Umumnya terjadi pada hewan, akan tetapi pada hewan porifera, misalnya spons, terjadi gerak pasif, di mana gerak pasif itu mengakibatkan tidak adanya perpindahan tempat. Adapun contoh gerak pasif, misalkan menutup atau membukanya stomata, menutupnya daun putri malu pada saat disentuh, mekarnya bunga, ya, di pagi hari, dan sebagainya. Itu merupakan contoh gerak pasif. Ciri berikutnya yaitu memerlukan makanan. Nah, bahwasanya adapun fungsi makanan untuk bertahan hidup, memperbaiki sel-sel yang rusak, menambah energi, dan membunuh bibit penyakit. Nah, bahwasanya untuk manusia, sumber bahan makanan itu seperti adanya karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, serat, dan air. Nah, pembagian jenis hewan berdasarkan cara makan ada herbivora, karnivora, omnivora, dan insektivora. Ciri makhluk hidup berikut yaitu mengeluarkan zat sisa ataupun ekskresi. Adapun alat ekskresi pada manusia ada 4, yaitu kulit, paru-paru, hati, dan ginjal. Yang kelima yaitu berkembang biak ataupun melakukan reproduksi, yakni untuk mempertahankan spesiesnya agar tidak punah. Caranya nanti ada secara internal, berarti dalam tubuh betina, dan eksternal atau berada di luar tubuh pada betinanya. Nah, untuk pembagian hewan, ya, cara reproduksinya ada bertelur atau pipar, melahirkan atau pipar, dan bertelur melahirkan ataupun ovovivipar. Selanjutnya mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan, di mana bertumbuh artinya bertambahnya jumlah sel dan bentuk ukuran sel yang tidak dapat diukur, ya, dan tidak dapat kembali ke posisi semula. Sedangkan berkembang itu artinya proses menuju kedewasaan, namun sifatnya dapat kembali ke bentuk yang semula. Ciri berikut yakni peka terhadap rangsangan atau iritabilitas untuk menanggapi yang namanya lingkungan. Sumber rangsangan berupa cahaya, suara, aroma, sentuhan, rabaan, dan tekanan. Ciri ke-8, tahan terhadap suhu tertentu.
Adapun pembagian suhu tubuh pada hewan ada dua, hewan poikilothermik dan hewan homotermik. Hewan poikilothermik atau hewan berdarah dingin yakni suhu tubuhnya berubah-ubah sesuai dengan lingkungan, contohnya Pisces, amfibi, dan reptil. Kedua, hewan homotermik atau hewan berdarah panas atau hewan yang suhu tubuhnya tetap ya meski dipindahkan ke tempat lain, contohnya aves dan mamalia. Ciri yang ke-9 yakni beradaptasi. Tujuannya untuk bertahan hidup, mendapatkan wilayah atau teritorial, dan mendapatkan pasangan untuk berkembang biak. Jenisnya nanti ada 3, adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Dan terakhir, mengalami evolusi. Evolusi merupakan proses perubahan bagian tubuh tertentu yang dipengaruhi oleh terjadinya proses adaptasi dan seleksi alam dengan kurun waktu yang lama, di mana bapak evolusi yaitu Charles Darwin.